Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Saya teruskan. Maksud Al-Imam Al-Bukhari, iman itu perkataan, perbuatan, bisa naik, bisa turun. Kita akan bahas dalam uraian hadis-hadis Nabi dalam kitab saya berikut ini. Jika anda mampu mengamalkan ini semua dengan baik, maka perhatikan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan dari Allah. Apa yang Allah berikan? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Quran surah Al-Fatah, Quran surah ke-48 ayat yang keempat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyazdadu. Orang-orang yang mampu menerapkan ini semua, maka mereka akan mendapatkan tambahan imanan ma'a imanihim. Iman mereka akan dikuatkan oleh Allah, mendapat penambahan iman dari kekuatan iman yang sebelumnya. Jadi kalau kita belajar bab ini, kemudian setiap pembahasan kita amalkan, kata Imam Al-Bukhari, hal pertama yang akan kita dapatkan dari Allah adalah penguatan iman kita. Iman semakin kuat. Nah, kalau iman semakin kuat, apa yang kita dapatkan? Teruskan lagi ayatnya. Maka kemudian teruskan Quran surah Al-Fatah masih di ayat yang sama, ayat yang keempat. Wazidnahum huda. Maka kami akan tambahkan kepada mereka tambahan hudan, hidayah. Yang pertemuan lalu saya dapatkan, saya uraikan. Atau dikuatkan di Quran surah Maryam ayat ke-76. Ya. Wa yazidullahu alladhina ihtadau huda. Dan orang-orang yang beriman itu, kalau sudah kami kuatkan imannya, maka kami akan tambahkan kepada mereka tambahan-tambahan hudan. Kalau kita kerjakan pembahasan ini dengan baik, kita ucapkan sampai ke hati, dari hati turun jadi amalan, dari amalan kemudian naikkan ke kita, naik imannya, ya. Dengan naik ini kita jaga supaya tidak turun. Kalau sudah ini kita kerjakan dengan baik, maka hal yang pertama Allah sampaikan dalam Al-Quran, tadi Quran surah ke-48 ayat yang keempat, orang yang sering beramal soleh, menjaga imannya, maka kami akan tambahkan kekuatan iman mereka. Imannya semakin kuat. Iman semakin kuat. Kalau iman semakin kuat, apa yang terjadi pada diri kita? Apalagi yang Allah berikan kepada kita? Maka turun lagi ayat yang selanjutnya, perhatikan kalimatnya, wazidnahum huda. Maka kami akan tambahkan kepada mereka hudan. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, hudan jamak dari kata hidayah. Hidayah itu bisa berarti solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Jalan paling mudah untuk mendapati sesuatu, jalan termudah. Makanya ketika kita katakan tunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, karena lurus cenderung mudah dibandingkan dengan yang berkelok. Ya, solusi dari semua persoalan, jalan termudah, langkah untuk meraih kesuksesan, hidayah. Langkah untuk meraih kebahagiaan, hidayah. Kalau kita gabungkan hidayah, 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 jamak, maka jamak dari kata hidayah namanya hudan. Nah, orang-orang yang cenderung meningkatkan imannya, mengerjakan amal soleh untuk meningkatkan imannya, semakin kuat imannya, semakin Allah permudah untuk mendapatkan hudan. Jadi kalau ada masalah, cepat selesai, karena solusinya Allah turunkan. Saya ulang ya. Orang kalau semakin kuat imannya, jangankan masalah kecil, masalah besar pun gak akan pengaruh bagi dirinya. Saking dekatnya dengan Allah. Gak mungkin Allah turunkan ini pada saya, kalau saya gak sanggup. Dia sadar, walaupun ayatnya gak hafal, tapi iman dia memberitahu, kamu sanggup. Walaupun dia bukan penghafal. Kalau dia penghafal, langsung turun ayatnya. La yukallifullahu nafsan. Gak mungkin Allah uji kamu, kalau kamu gak sanggup. Kamu yang sanggup, bukan orang lain. Semakin kuat, semakin tinggi lagi, langsung turun lagi, pasti akan selesai. Semua masalah pasti akan tuntas. Kalau dia penghafal, ayatnya muncul, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kalau bahasa psikologinya, pasti selesai nih. Pasti selesai, nggak ada masalah yang nggak selesai. Muncul. Itulah sebabnya kita diminta sholat, teman-teman. Itu sebabnya kita diminta baca Al-Quran. Makanya korelasi amal soleh itu dengan solusi itu tinggi sekali. Tinggi. Minimal kalaupun belum ada solusi, ketenangan itu tiba. Coba deh kalau nggak percaya, Bu, sering saya katakan, kalau ibu punya masalah, alih bikin status yang tidak jelas, mendingan baca Quran. Baca Quran itu jelas. Jelas tenangnya. Wudu, buka mushaf, menghadap kiblat. Itu baru dibuka, hati itu tentram, dibacakan, mengalir. Kalau sudah mengalir, sebagian beban itu sudah keluar. Dan curhatnya kepada Tuhan, kepada Allah gitu.
Innama ashku bathni wa huzni Allah. Kata Nabi Yakub alaihissalam, curhat terbaik itu sama Allah. Kalau saya ada masalah, Allah teman saya yang terbaik untuk mengadukan persoalan saya. Ada curhat di media sosial yang akan nyambung. Kamu tidak seperti yang aku duga, tulis. Tungguin jawaban. Aduh, kasihan saya nulis subuh nunggu apa maghrib belum ada komen. Ya, makanya orang-orang yang ibadah itu cenderung tenang. Begitu sholat, tenang. Itu kan janji Allah. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna, orang-orang beriman itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau benar imannya disebut nama Allah getar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum imana, menambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika imannya semakin kuat, maka tawakalnya kepada Allah tinggi. Dan bukti dari tawakal itu adalah menerima setiap ketetapan Allah. Nah, oh kalau sudah begitu tuh enak aja. Kehilangan sendal, cari dulu, nggak ketemu ya mungkin sudah tiba saatnya. Amanah ini di orang lain, pulang aja. Ibu, kok pulang nggak pakai alas kaki? Nggak apa-apa, Allah berkehendak demikian. Sudah nggak apa, tunggu dulu bu, ganti aja sendal saya. Padahal kesini pakai sendal jepit, pulang-pulang pakai sendal lebih bagus lagi. Kermen macam-macam ganti. Naik, ya. Ada ibu, papa, kemana sendalnya? Nggak apa-apa, Allah sudah menetapkan demikian. Jangan pakai sepatu saya aja. Oh, pakai sepatu pentopel pulang. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Tawakal tinggi luar biasa. Ya, tapi enak, tapi nggak jadi beban. Biasanya kalau sudah sesuatu hilang, Allah ganti dengan yang halal lebih baik lagi. Jadi kadang-kadang, maaf ya, musibah itu ketika datang tidak selalu harus merepotkan. Mungkin untuk meningkatkan iman kita, supaya bertambah amal soleh kita. Kadang harus dipaksa supaya iman semakin kuat. Kadang orang itu kalau sedang syukur, maaf ya, banyak misalnya kenikmatannya, dia itu nggak sadar dengan mendekat kepada Allah. Saking banyaknya nikmat, lupa dengan tahajud, lupa dengan sholat, lupa dengan puasa, lupa dengan Al-Quran. Karena itu dalam beberapa kasus, kadang sering harus dipaksa supaya iman meningkat semakin kuat, diberikanlah musibah. Bukankah saat ada musibah rajin kemudian tahajudnya? Ya? Gaji macet, belum gajian, kan? Lampu gelap, tuh, kan? Proyek hilang sebagian, pohon sengon nggak tanggung jawab, gitu kan? Oh, tanya, bisa ya, capek kita, malam kan tahajud, berdoa, semua orang minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, baca Quran. Ya kalau nggak ada begitu ya nggak meningkat ketakwaan kepada Allah. Besok mau ujian, ujian kan? Begitu mau ujian, bukankah malamnya tahajud? Bukankah banyak berdoa? Bukankah banyak baca Al-Quran? Kalau nggak dikasih begitu nggak datang. Makanya muncul hadis, nanti kita akan lihat dari 57 itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, hal pertama yang akan diberikan adalah akan diuji orang itu. Bukankah ketika diuji dia rajin ibadah? Bukankah ketika rajin ibadah imannya kuat? Bukankah kalau imannya kuat solusi datang? Bukankah kalau sudah solusi datang yang lain nggak akan ngaruh? Kadang-kadang ujian kecil itu diberikan supaya Anda bisa mengatasi yang besar di kemudian hari. Ini kalau yang sekarang aja nggak bisa ngatasin, bagaimana dengan yang besok? Berharap-harap yang tinggi, yang kecil aja nggak selesai. Berharap-harap dapat yang besar, yang kecil aja nggak bisa mengatasi. Bagaimana kita bisa mendapati itu? Oke, jangan takut teman-teman sekalian. Mohon izin ya, mohon izin sekali lagi. Kalau Allah minta kita sholat, kerjakan. Kalau ada sunnah, buru itu. Al-Quran, ambil itu. Baca, hafalkan segalanya. Nanti kalau sudah ada di puncaknya, Anda akan dapatkan kenikmatan, kemudahan hidup yang Allah berikan ini. Ini poinnya. Kalau sudah Allah berikan ini, maka status orang ini, yang iman tadi, akan naik statusnya jadi takwa. Takwa. Lihat bagannya, lihat bagannya. Lihat bagannya. Tadi kan iman kan? Iman kita kuatkan dengan amal saleh. Kita naikkan, jaga supaya nggak turun. Lewat amal saleh. Maka kalau iman semakin kuat, Allah berikan hudan. Sudah? Baik, kemudian kalau hudannya itu sudah dapat, maka status yang iman ini akan naik jadi takwa nantinya. Puncak segala kebaikan. Orangnya disebut taqi namanya. Taqi. Kalau banyakan disebut muttaqin. Banyakan. Ya, disebut apa? Muttaqin. Saya tuliskan begini, muttaqin. Muttaqin. Sudah? Nah, kalau orang sudah naik ke level muttaqin, saya tutup, maka dia akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagia.
Jadi kalau bekerja, apapun level pekerjaannya, mau dia pengusaha, dia pejabat, dia pedagang, pokoknya sukses dan bahagia. Kadang-kadang ukurannya bisa relatif. Bagi sementara orang, direktur itu yang paling hebat. Tapi bagi orang-orang tertentu, level manager sudah bahagia. Bagi sementara orang, kedudukan paling tinggi itu yang paling tinggi lah dicapai manusia. Bagi orang yang lain, sekarang pun saya sudah nikmat. Malah ngejar ke atas lebih capek lagi. Ada kalangan tertentu ketika Anda tanya, Pak kenapa nggak promosi? Sudahlah, ini aja udah nikmat. Saya khawatir malah ketika naik lagi jadi kufur nikmat saya. Ada yang begitu. Ya, ini. Kalau sudah begini, maka apa yang terjadi? Allah berikan kenyamanan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas hidupnya. Nyaman dan sukses, dalam bahasa Al-Quran disebut aflah namanya. Aflah. Orangnya disebut muflih. Aflah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Muflihun. Sekarang perhatikan keindahan rangkaian ayat Al-Quran. Ketika Anda menjadi mukminun, maka target terbesarnya muflihun. Lihat. Di sini iman, orangnya apa tadi? Mukmin. Jamaknya mukminun. Target terbesarnya, puncaknya muflihun. Lihat. Mukminun dapat hudan, jadi muttaqin, muttaqun, kemudian targetnya muflihun. Sekarang perhatikan, buka Quran surah ke-23 ayat pertama. Di situ kata aflah disatukan kemudian dengan kata mukminun. Qad aflahal mukminun. Jaminan Allah yang pertama. Mukminun, orang yang punya iman. Aflah, bahagia dan sukses. Maka jaminan Allah yang pertama, orang yang beriman, benar imannya kata Allah, saya akan jamin dia akan meraih, menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu diturunkan di pembuka Quran surah kedua Al-Baqarah. Perhatikan ketika Allah mengatakan alif lam mim, ayat 2-nya apa? Dzalikal kitabul la, isi Quran jangan diragukan kandungannya. Saya akan terangkan, saya akan berikan petunjuk. Perhatikan, setelah itu menyebutkan apa? Hudan, muncul hudan. Lil muttaqin. Saya akan berikan hudan, kata Allah, kepada orang-orang yang takwa. Perhatikan, bukankah untuk mencapai takwa ini perlu iman sebelumnya? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Bukankah iman kepada Allah butuh pembuktian? Apa buktinya? Amal soleh kan? Bukankah amal soleh tadi kita sebutkan, bahas rinciannya? Salat amal soleh, infak amal soleh, baca Quran amal soleh, dan teruskan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, amal soleh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima Al-Quran wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang pindah ke puasa. Puasa dibuka dengan kalimat iman. Buka Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Bukankah sebelum siam ada iman dulu? Sekarang lihat ujungnya. Begitu iman bagus, puasa dikerjakan, naik ke takwa kan? Teruskan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum takwa kan? Kalau sudah takwa dapat muttaqin, maka hudan dapat, takwa dapat, maka muflihun akan diraih. Bacakan ayat 5 Al-Baqarah di ujungnya. Ulaika ala dan rabbi wa ulaika humul. Ada semua kan? Ini konsep kehidupan kita. Jadi iman itu mengantarkan pada puncak kebahagiaan. Iman itu mengantarkan pada puncak ketenangan. Jadi kalau kita diminta untuk beramal soleh, level kita masih di sini. Itu tandanya kita ingin diberikan solusi. Gini petanya. Kalau kita diminta beramal soleh, kita diajak sukses. Makanya orang-orang dulu ketika akan sukses, mereka senang ketika dipanggil sholat. Karena bisa sujud minta dalam sholat. Orang-orang dulu ketika punya masalah, banyak orang tahajud malamnya. Bahkan banyak orang mengejar sholat seketika, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, minta solusi. Karena ayatnya ada. Buka Quran surah kedua, ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, terima dengan sabar, kerjakan sholat. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang belum yakin, imannya disebut oleh Allah. Buka Quran surah kedua, ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2, ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Ista'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Imannya disebutkan, diminta sholat. Di ketika kita minta sholat, ya kata Allah sholat, kita sholat kemudian, apa tujuan utamanya? Ista'inu, supaya minta solusi. Nih. Udah. Makanya saat sholat kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dalam duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, bukankah kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, minta macam-macam, warzuqni minta rizki, warfa'ni minta diangkat derajat, wajburni lindungi dari orang iseng, ya, orang-orang mengganggu dan sebagainya. Ini teman-teman buktinya. Jadi kalau kita nggak paham konsep ini, diminta sholat malas, adzan mengeluh, baru tadi adzan, sekarang udah adzan lagi. Gimana tuh? Susah. Ya kan? Jadi kalau nggak paham ini susah gitu. Tapi kalau kita mengerti ini, bahkan kita bisa mengkreasi diri kita sendiri untuk beraktivitas. Bikin usaha yang tidak mengganggu sholat kita. Karena sadar rezeki itu Allah. Sekarang kita berusaha tapi melawan Allah, yang gimana bisa dapat rezekinya, John? Ya. Gimana kita bisa dapatkan? Yang ngasih rezeki Allah. Terus kita bekerja supaya dapat rezeki dari Allah. Tapi yang kita kerjakan bertentangan dengan Allah. Ya gimana bisa dapat? Ya kita bisa kebayang nggak? Tapi memang saking sayangnya Allah pada hambanya, dikasih juga supaya dia sadar untuk balik lagi. Cuman nggak ngerti juga. Allah tuh rahmannya tak terlukiskan gitu. Susah dibayangkan ya. Yang ingkar masih diberi, apalagi yang syukur gitu. Ingkar itu diberi supaya ingat, nih saya kasih ya, supaya kamu sadar. Ini saya beri waktu hidup ya, supaya tobat. Kebayang ya? Nah, jadi ini yang konsep yang kita bawakan, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan. Jadi besok-besok, kalau kita mendapatkan panggilan adzan itu, jangan berkeluh kesah lagi, karena ini solusi. Tinggal kita respon. Besok-besok, kalau ada panggilan puasa lagi, cepat respon. Karena di sini ada konsep yang kita dapatkan. Tolong catat ini dengan baik, karena ini sebuah table intisari dari perjalanan kehidupan dan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau sudah begini, apa kesimpulan terakhir kata Imam Al-Bukhari? Setelah ini kita ambil 15 menit barangkali untuk tanya jawab. Kalau sudah ini didapatkan, orang kalau sudah statusnya muflihun, ini belum selesai. Mukminun sudah dapat hudan, jadi muttaqin atau muttaqun, naik level jadi muflihun. Kalau sudah muflihun, bagaimana perasaan hatinya? Bagaimana perasaan hatinya? Jangan mengarang ya, jangan mengarang. Kita baca ya. Mengarang itu hanya ada di bahasa Indonesia. Kita baca ya. Wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Kalau iman itu sudah meresap di dalam jiwa, sudah mengakar dengan baik, mukminun naik level, jadi mendapat hudan jadi muttaqun, langsung jadi muflihun, maka apa yang terjadi? Muncullah sebagian dari buah imannya itu, sebagian, belum semua. Ini baru sebagian kecil. Apa diantaranya? Maka muncul perasaan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Maka dia akan beraktivitas mengerjakan segala hal karena kecintaannya kepada Allah. Jadi, kalau dia mengerjakan sesuatu yang dicintai karena Allah, kalau dia membenci pun karena Allah, maka ukurannya Allah. Saya tanya ibu deh, Bu. Ya. Ibu sayang pada suami karena Allah atau karena suami ibu itu memang layak disayangi? Karena Allah. Antum deh yang ikhwan laki-laki ayah deh. Antum tuh sayang anak karena anak itu harus disayang atau karena Allah memerintahkan antum menyayanginya? Tak, tolong jawab dengan jujur, saya serius. Tolong katakan dengan bahasa hati. Bapak dan ibu yang hadir saat ini, atau ayahnya saja, atau ibunya saja, Anda menyayangi anak Anda karena anak itu Anda sayangi, atau Anda menyayanginya karena Allah? Catat ini ya. Kalau Anda menyayanginya karena Allah, maka Anda akan berbuat pada anak itu yang mendekatkan dia dengan Allah. Dan Anda tidak akan pernah memberikan satu hal yang menjauhkan dia dari Allah. Sekarang catat pertanyaan saya ini. Tajamkan dalam kepala Anda baik-baik. Kalau Anda katakan Anda menyayanginya karena Allah, di mana anak itu Anda sekolahkan? Apakah anak itu sudah Anda dekatkan dengan Allah? Salatnya, bacaan Qurannya, talbiyahnya, kalimat thayyibahnya, tahmidnya, takdisnya, tasbihnya. Dan satu-satu akan dihisab. Dihisab. Enggak, tidak harus semua menjadi ustaz. Silahkan bangun bangsa kita yang kita cintai ini. Sekolahkan di ITB,
di IPB, bahkan ada yang keluar, silahkan mau ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa. Tapi ingat, dimanapun dia berangkat, dekatkan dengan Allah. Titipkan sholatnya. Jaga. Karena akan ditanya. Kalau cuma Anda cintai karena lain dicintai, jangankan Anda, yang nggak beriman pun, yang belum ada iman dalam hatinya, bisa mengerjakan itu. Silahkan lihat. Anda mandikan anak, yang nggak beriman pun mandikan anaknya juga. Anda beri hadiah, mereka pun beri hadiah juga. Anda berikan rumah, mereka pun berikan rumah juga. Jadi apa bedanya? Itu kan sederhana. Anda itu bekerja karena untuk menunaikan perintah Allah atau hanya sekedar mencari nafkah saja. Kalau iman kita semakin meningkat, maka hukum Allah akan hadir dalam jiwa kita. Anda tidak akan pernah menyentuh pekerjaan yang tidak Allah sukai. Anda tidak akan pernah menyentuh makanan yang tidak Allah ridai. Mustahil orang yang imannya kuat dalam jiwanya menyentuh sesuatu yang tidak Allah sukai. Tapi kan saya minum birnya pakai bismillah, Ustaz. Makanya buruk. Mustahil. Anda berumah tangga itu karena Allah atau karena hanya ingin menjalin cinta? Kalau cuma ingin menjalin cinta melepas rindu, jangankan Anda yang nggak beriman pun menikah juga. Makanya ketika orang beriman itu menikah, kalimat pertamanya itu ayat Tuhan. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara yang mendekatkan seseorang, tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ingat, ada ayat, ada alamat, itu beda. Ayat itu nggak pernah disebutkan bahkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seseorang dengan Rabbul Alamin. Khaliq, dengan Allah. Ayat. Makanya isi Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Kenapa disebut ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran, lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Ya, Quran surah 8 ayat 2 tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau masih ada iman disebutkan nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imana, menjadi lebih dekat, kuat imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dengan Allah lebih kuat. Yang paling menarik, ayat rumah tangga dibuka dengan kata ayat. Kata para ulama, kalau ada isi Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, maka isinya harus mampu menjadikan pelakunya lebih dekat dengan Allah. Itu tujuan berumah tangga yang pertama bagi orang beriman itu, bukan hanya menyatukan diri, kasih antara suami dan istri, bukan. Tujuan pertamanya untuk membuat pasangan itu lebih dekat dengan Allah. Makanya status ibadahnya naik. Yang tadinya sering sendirian, sekarang berjamaah. Di rumah itu dinaikkan levelnya. Dari 1, cuma 10, jadi 27. Dikirim makmum seumur hidup. Suami imam, istri makmum kan? Naik levelnya. Itu sudah fitrah. Makanya setiap ada orang mau menikah, kalau dia muslim beriman, itu sering mencantumkan ayat ini di surat undangan. Kirim, tuliskan Ar-Rum 21, Rum 21. Cuman yang jadi persoalan, yang diundang suruh baca, yang ngundang nggak baca. Jadi kalau ada yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, belum menjadikan dirinya dekat dengan Allah, itu pasti ada yang salah dalam rumah tangganya. Ya, turun ayat Quran surah 66 ayat ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum. Tuh, jaga diri dan keluarga, jaga diri keluarga. Keluarga dari neraka. Keluarga. Gak pernah ada ayat mengatakan jaga diri dan tetangga. Gak pernah ada ayat mengatakan jaga diri dan kawan. Jaga diri dan keluarga, karena keluarga yang pertama dihisab. Duh Pak, tolong Pak ya Bu ya. Gimana ya membahasakannya? Di kehidupan dunia saja ada kebakaran, anak di rumah gitu kan. Dia teriak, "Mah, tolong Mah, Pak, tolong Pak, panas, panas, panas." Anda langsung teriak-teriak pengen nolongin. Dan minta pemadam kebakaran sana, tolong padamkan, tolong minta sana sini. Dia kekunci. Neraka itu lebih kuat gitu. Dan sudah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi, tolonglah. Cari teman fillah, cari yang mendekatkan diri dengan Allah. Kalau masih ada iman, Anda akan mencari begitu. Dan Anda nggak akan nyambung sama teman-teman yang menjauhkan dari Allah, terus nggak akan nyambung. Nanti Allah jauhkan sendiri. Promosi jabatan, nanti dari atas udah ngukur nih. Ini mah orang soleh, jangan dipaksain ke sini. Keuntungan dikit, dosa gede, balik. Gitu. Itu dari atas udah ngukur sendiri tuh, tangannya nggak bisa bergerak, pindahin, pindahin, pindahin. Udah. Makanya kalau kita semua jaga ya ini nilai dalam kehidupan, kalau akan antarkan. Cuma prinsip itu dijaga. Jadi kalau cari tempat, adik-adik, teman-teman, cari kuliah, cari kos-kosan, cari tempat yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari dekat masjid, cari orang-orang baik, sehingga lingkungan terjaga. Antum di kantor, cari sama kawan yang mendekatkan diri dengan Allah.
Minimal kalau azan nggak bisa ke masjid, berjamaah di situ bareng-bareng. Ya, musala, salat bareng-bareng, syiar di situ. Ya, kemudian kirim pesan, bisa puasa sama-sama. Ya, ya tahajud call malamnya, sampaikannya tahajud macam-macam. Wah, itu indah gitu. Wal bughdhu fillah, dan benci pun karena Allah. Jadi kalau orang benci karena Allah, membencinya nggak akan berlebihan. Ya, maaf. Allah semurka-murkanya pada Firaun. Tidak pernah menyebut namanya. Coba lihat. Allahnya langsung semurka-murkanya pada Firaun, tidak pernah menyebut namanya. Tapi yang disebut laqabnya, gelarnya, Firaun, dari kata Faraw, raja Mesir. Ada dua pelajaran. Yang pertama, kalau ada orang berbuat salah, jangan dibuat kesalahan itu ditimpakan pada nama orangnya. Perbuatannya yang salah, bukan orangnya. Perbuatannya. Dirobah perbuatan itu bukan mencela orangnya. Dikhawatirkan nanti ada nama yang serupa, tapi tidak berbuat perbuatan yang sama. Makanya diturunkan jadi hukum positif di kepolisian, di reskrim, di macam-macam, itu jadi inisial. Pelaku kejahatan itu inisialnya AM, SH, terus inisial. Kenapa? Supaya tidak menyinggung langsung ke namanya. Khawatir ada nama yang serupa, ternyata tidak melakukan perbuatan yang sama. Ketika disebutkan, orang bisa protes. Oh, nama saya juga AM, Pak. Kan orang nyari kan semua. Tapi kalau inisial tidak, itu sifat. Ya, makanya kalaupun ingin membuat termasuk inisial, cari yang baik-baik. Kalau yang nggak baik, jangan disingkat. Ya, antum punya siapa? Misalnya ke Ustadz juga nggak. Sekarang banyak Ustadz singkatan. Ya, Ustadz Abdul Somad, UAS, ya, silahkan. Kalau nggak ada aib, nggak apa-apa. Silahkan populerkan. Ustadz Adi Hidayat, UAHA, boleh. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, silahkan, bebas. Tapi kalau kira-kira disingkat jadi nggak enak, ya jangan diterusin. Misalnya, Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya, misalnya kan agak lain tuh. Beda. Ya, jelas ya? Maka mulai sekarang, cari ukuran pakai iman. Tolong berumah tangga pakai iman. Suami dengan istri, saya nasihatkan, saya mohon izin ya. Bukan bermaksud untuk mengajari, cuma mengingatkan saja apa yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadis. Ayo periksa kembali dengan iman kita. Sayangi istri sayangi suami, saling menyayangi dan sayangi anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, nanti Allah akan turunkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan pada orang-orang sebelumnya. Terakhir, waqala Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, al-yaqinul imanu kulluhu. Kalau yakin, itu tandanya imannya sempurna. Sudah, yakin aja. Suruh salat, yakin. Jangan banyak tanya. Warisan bagi 2:1, jangan banyak tanya lagi. Oh, ini persamaan gender. Sudahlah, bukan. Yakin aja. Kalau sudah yakin dengan segala ketetapan Allah, tidak banyak tanya, artinya imannya sempurna. Gini ya, kalau ada yang belum paham, ikuti dulu, nanti hikmah datang. Jangan bertanya dulu, kalau banyak bertanya, lama-lama nggak dikerjakan. Ya, kenapa subuh cuma 2 rakaat? Kita kan baru bangun, kita kan masih segar. Segar dari mana? Kadang-kadang 2 jadi 1 karena lupa rakaat. Dan yakin dulu, kerjakan dulu, baru hikmah akan datang. Ya. Wa Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haqa fis sadri. Ya, ini tidak akan sampai seseorang itu pada hakikat takwa sampai yang menggelitik dalam jiwanya itu hilang. Yang menggelitik dosa. Dosa itu kaitan dengan iman. Jadi kalau orang imannya kuat, dosanya akan berkurang. Hilang. Maka sampailah kemudian derajat takwa. Itu saya bikin bagannya. Iman kuat, muncul hudan muncul takwa. Jadi kalau orang beriman itu semakin tinggi, maka maksiatnya semakin rendah. Jadi kalau orang maksiat banyak, tandanya imannya lemah. Jelas ya? Taib. Waqala Mujahid syara'a lakum surah Syura. Al-Sainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Dan Mujahid berkata, ayat yang mengatakan syara'a lakum di surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din. Maksudnya adalah disyariatkan kepada Nabi Muhammad petunjuk agama yang satu untuk menguatkan iman. Singkatnya apa? Kalau iman ingin kuat, kerjakanlah petunjuk agama dengan benar. Di agama ada ketentuan salat, kerjakan salat. Puasa, kerjakan puasa. Maka iman akan meningkat otomatis. Maka muncul hudan, muncul takwa, muncul muflihun. Selesailah pembahasan 1 halaman.